umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bang Karni? Pasti. Alhamdulillah. Ya, bagaimana komentarnya antara kelompoknya tim suksesnya Jokowi dengan Panwaslu dan juga kritiknya terhadap Haji Rhoma Irama? Ya, terima kasih. Jadi memang mengenai masalah pemimpin ini tidak boleh disamakan dengan rakyat biasa. Ya, dalam pandangan Islam nggak ada masalah yang menjadi rakyat itu orang non Muslim. Bahkan di dalam fikih Islam ada disebut dengan ahlu dhimmah. Jadi orang non Muslim yang hidup damai di dalam kekuasaan Islam. Dan mereka itu dilindungi. Bahkan Nabi mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang non-muslim yang ada dalam tanggungan kami, maka dia telah menyakitiku. Jadi dalam perlindungan syariat Islam, kepemimpinan Islam, itu orang non-muslim sangat dilindungi. Mungkin lebih daripada pemimpin non-muslim sendiri melindungi rakyatnya. Itulah kenapa dulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Karena orang-orang di dalam jajahan Romawi Persia itu melihat keadilan Islam. Nah, ini mengenai rakyat. Nah, sedangkan mengenai pemimpin itu ada fikih tersendiri, ada pemahaman tersendiri, ada hukum tersendiri yang berbeda. Di Amerika sendiri saja, orang Amerika biasa berselingkuh. Itu sudah yang namanya American style itu seorang udah pada tahu. Tapi begitu Clinton dengan Monica Lewinsky kan dipersoalkan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Rhoma itu tidak perlu didramatisir. Itu adalah sesuatu hal yang memang seharusnya disampaikan oleh seorang. Bagaimana dengan pendapat Profesor Azumardi tadi bahwa sesuai zaman fikih itu bisa dilakukan ijma? Saya kira Pak Profesor tadi ada yang kurang tepat ya pendapatnya ya. Jadi harus diakui gitu ya. Karena begini ya, masalah kepemimpinan di dalam pandangan Islam itu tidak bisa lekang oleh zaman Bang Karni. Saya ingin bacakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 167 bahwa masalah kepemimpinan ini dibawa sampai ke akhirat Bang Karni. Jadi jangan sampai di zaman Nabi 15 abad yang lalu sekarang oleh oleh Pak Azumardi sudah dihapuskan. Padahal kepemimpinan itu sampai ke akhirat. Begitu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini dalam surah Al-Baqarah 166. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti ai ar-ru'asa, ini tafsir. Bukan kira-kira, tapi ini tafsir beneran Bang Karni, nanti bisa belajar yang sesungguhnya di sini ya. Yakni ar-ru'asa, yakni para pemimpin itu mereka berlepas diri minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang dipimpinnya. Wa taqatta'at bihimul asbab, lalu hubungan sebab akibat pemimpin dan yang dipimpin disebut dalam tafsir Jalalain dikatakan hubungan fid dunya minal arham wal mawaddah, yakni hubungan yang mesra antara pemimpin dengan yang dipimpin, maka di akhirat itu nanti akan putus sehingga orang-orang yang dipimpin itu menyesal. Ini dijelaskan dalam ayat 167. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Al-ayah. Maka orang-orang yang dipimpin mengatakan, kalau sekiranya kami nanti dikembalikan di dunia, dikembalikan lagi hidup di dunia, padahal ini sudah di akhirat, maka kami akan berlepas diri dari pemimpin-pemimpin itu, sebagaimana hari ini mereka berlepas dari kami. Jadi masalah kepemimpinan tapi ada persoalan yang mendasar dari Pak Profesor tadi, bahwa yang kita sepakati di Indonesia ini adalah negara yang tidak berdasar agama.
Dan dalam hal ini situasionalnya tidak harus seperti yang diceramakan oleh Bung Rhoma Irama. Kira-kira gitu penafsirannya. Jadi ada yang tidak dibaca oleh Profesor, ya, yaitu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas dinyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, kemudian dijelaskan bahwa kita mendirikan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa dengan Tuhan yang Maha Esa itu oknum yang satu, bukan oknum yang berbeda. Betul. Tapi dalam persyaratan untuk presiden tidak ada persyaratan harus Islam. Dan Soekarno sendiri di BPKI itu mengatakan bahwa kita tidak perlu mencantumkan itu. Karena kalau betul orang Indonesia itu mayoritas Islam, maka yang akan dipilih tetap orang Islam. Sehingga dia tidak cantumkan itu. Makanya kalau dasarnya seperti itu, maka yang dipilih adalah tetap orang Islam. Ya, tapi dia oleh tidak karena itu kalau ada yang resah, kalau ada pemimpin selain Islam di masyarakat Islam, kenapa dipersoalkan? Ini kan sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Baik, saya sekarang